Halo semuanya, Hai, selamat datang di Love Line of Two. Jadi seperti yang udah kita bahas di episode pilot kita ngomongin tentang film atau series yang kita suka. Jadi bukan yang lagi happening atau lagi berjalan ongoing. Enggak juga ya. Pas banget nih yang kita mau bahas di episode kita yang kali ini. Ya, Vampire Diaries. Kenapa nih kita pilih TVD atau The Vampire Diaries untuk kita bahas kali ini? Ya, soalnya kan ini yang bikin kita jadi deket lah pokoknya. Ya. Background story juga kenapa kita akhirnya bikin podcast ini, karena kita berdua sama-sama suka nonton dan selera kita ya hampir mirip-mirip. Nggak semua, tapi jadi beberapa mirip. Jadi kalau kayak yang lo suka, kemungkinan besar gue akan suka juga nonton. Sebaliknya juga kayak gitu. TVD ini jadi series pertama yang kita berdua sama-sama suka banget nih dulu. Suka sharing lah ya. Jadi kita dulu di kampus sering banget sharing soal ini. Kalau lu udah nonton belum yang episode baru? Gimana? Menurut lu gimana ya? Gitu. Jadi secara garis besar series ini bercerita tentang Elena Gilbert. Biasalah ya, cinta-cintaannya ada, romance yang SMA. Dia tinggal di suatu kota lah ya, namanya Mystic Falls. Keluar 2009 kalau nggak salah. Ya. Sampai season berapa sih? 8? Season 8 ya. Season 8 itu 2017. Beberapa tahun yang lalu lah, masih bisa ditonton di Prime ya? Iya, di Prime. Dan sebenarnya ya masih relevan aja sih. Nah, jadi berkisar di kehidupan si Elena inilah, dengan keluarganya, dengan pacar-pacarnya yang adalah vampir-vampir itu. Believe me, you'll get over it. Gitu lah pokoknya, kayak mereka tuh kayaknya complicated lah istilahnya. Satu kota tuh kayaknya udah pernah saling pacaran aja udah gitu. Kalau nggak pacaran ya lihat-lihatan lah ya. Iya lah. Siapa lirik-lirikan lah gitu. Misalnya ada yang pasangannya mati, curhat ke yang ini, jadi gitu lah ya. Relate dari kan curhat ternyata ya bisa. Jadi bahaya tuh curhat. Oh ya, itu juga kan ada spin off kan? Oh iya. Nah itu tuh jadi ada spin off. Itu tuh pada masa kita keren banget sih. Kenapa lo lebih suka Stefan? Awal-awal ya. Tapi kan kesini-sininya gue ke Damon juga oke. Ya ganteng, baik gitu-gitulah istilahnya. Terus juga Elena juga awal-awal green flag lah ya. Terus juga Elena juga awal-awal kalau misalkan ada musibah tuh datang terus lah istilahnya kayak gitu. Iya. Gimana nggak suka. Terus si Damon pada saat awal-awal, Damon kan emang di set buat jadi kebalikannya si Stefan kan. Jadi kayak ngeselin. Kalau si Stefan vampir yang baik, kalau si Damon ya suka-suka gue lah. Tapi ada saatnya jadi jahat tuh. Kan? Jadi jahatnya sempat ada jahatnya sih. Ya. Dan pas si Stefan jadi jahat itulah terus deket kan Damon sama Elena. Kalau gue kenapa suka Damon? Ya awal lihat Stefan tuh kayak terlalu menye-menye ya menurut gue ya. Terus pas Damon datang tuh kayak gue ngerasa kayak Damon lebih willing to do anything gitu loh buat si Elena. Mau bodo amat, gue mau bunuh orang, mau kayak gimana. Your temporary funeral. What is wrong with you? Pada saat itu gue klepek-klepek lihat yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang sih dipikir-pikir ya egois ya, kayak controlling juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Tapi ya gitu. Jadi itulah kenapa kita tim Stefan dan tim Damon gitu. Walaupun pada akhirannya sih kayak baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Nggak yang kayak musuhan sampai enggak. Yang bikin series ini kena banget kalau menurut gue ya, nggak ada sisi dimana gue jadi ada yang gue benci banget gitu. Even kayak musuhnya kayak si Klaus, awalnya kan musuh ngeselin, tapi lama-lama kayak kita jadi tahu kenapa dia sebenarnya kayak gitu. Karena ada sebab akibat. Jadi kita jadi mencoba ngerti gitu soal si Klaus, dan akhirnya jadi kayak nggak benci-benci banget gitu. Mungkin karena itu juga jadi muncullah The Originals. Mungkin fans juga jadi kayak suka juga nih sama si Klaus. Jadi kayak ratingnya bagus nih pas ada si Klaus. Sekarang ada nggak momen atau scene yang paling lo suka atau paling lo nggak suka? Suka semua karena itu gue nonton kan. Kalau yang kayak adanya kesel sih. Apa? Kesel tuh pas Stefan berubah, itu tuh parah banget sih.
kayak pengen ganti aja gitu ceritanya. Gue belum suka Damon tuh waktu itu tuh. Jalan. Damon kan ngejaga adenya kan. Adenya tuh brutal tuh, ngebunuh-bunuhin orang kan. Itu tuh baru kayak, oh ini laki juga nih. Suka juga kan lo Iya. Itu tuh sangat disayangkan sih pada saat itu. Yang kedua nih, ada dua ini ya. Apalagi? Pas Elena udah nggak ada lagi. Ya itu juga nggak meninggal ya, nggak mati atau gimana ya guys. Tapi ya udah. Di offin dari ya, itu tuh banyak rumor yang beredar ya kalau itu tuh. Kalau gua tuh yang bikin gua kesel tuh yang pas Damon itu ngomong ke Elena kalau dia suka sama Elena, I love you gitu-gitu. Terus habis itu intinya dia nge-erase memorinya si Elena. I love you, Elena. And it's because I love you that I can't be selfish with you. God, I wish you didn't have to forget this. But you do. What's the point lo bilang lo suka sama dia, terus habis itu lo hapus ingetannya. Dan itu kan si Elena juga udah mulai suka gitu kan sama si Damon. Jadi kayak, wah kenapa lo harus hapus, kan kalau udah sama-sama suka bisa jadi bro. Gitu sih. Kalau ada yang nanya, kok bisa dihapus? Nah itu tuh keahlian vampir kayak gitu ya. Maksudnya di cerita itu tuh emang keahlian mereka tuh ada beberapa. Salah satunya bisa menghapus memori. Jadi kalau udah digigit bisa dihapus tuh. Nggak inget kalau digigit. Iya gitu. Jangan-jangan gue pernah kali ya. Gue suka sakit-sakit leher. Jangan-jangan gue pernah digigit kali ya. Lupa gitu. Oh iya, sama pas Elena keluar dari TV. Sama ya? Iya sama. Itu tuh. Tapi kan akhirnya balik lagi. Jadi dia balik di season terakhir gitu sih. buat final episode. Ya. Langsung berhenti kan? Iya, kalau gue udah nggak lanjut. Kalau gue masih lanjut. Ya. Itu tuh udah ya udahlah, udah terlanjur kan. Pengen tahu nih sampai season berapa nih? Kalau gue soalnya udah kayak invested banget sama Damon sama Elena, bahkan sampai nge-ship gitu loh. Iya. Di dunia nyata pun gue nge-ship antara si pemerannya, si Ian sama Nina. Kalau menurut gue ya kayak, kok gini ya ceritanya? Jujur, tapi bagus kok, bagus. Nggak menutup kemungkinan lo yang belum nonton jangan katanya bagus tapi kok jadi jelek gitu ya, enggak juga, tapi kayak ya namanya juga beda era ya. Iya, mungkin karena kita juga makin gede ya, pengalaman hidup makin banyak, kita juga makin dewasa, jadi cara kita melihat sesuatu juga mungkin udah berbeda. Kalau yang kayak gue bilang tadi, misalnya kayak dulu gue ngelihat Damon tuh kayak apa aja dilakuin buat Elena. Kalau sekarang tuh kayak, lu bro reckless banget lo, gue nggak mau deh hidup sama lo terus takut gitu ntar kalau muncul masalah tapi kenapa-napa. Itu kalau pikiran kita sekarang ya. Kalau dulu kan kayak wah ini nih laki banget nih, gue suka nih yang kayak gini. Kalau sekarang kayak enggak deh, sekarang mungkin takutnya ini lagi nanti ini lagi gitu ya, banyak. Kalau sekarang mungkin kita lebih kayak pengennya yang stabil aja gitu. Jadi bukan karena filmnya atau seriesnya nggak bagus, lebih kayak gimana kita melihat atau memaknai atau memandang suatu cerita aja sih yang udah beda sekarang ya. Kalau disuruh nonton lagi sih, gue mau aja, cuma 8 season bro, kayak kalau harus maraton kayaknya enggak deh ya. Tapi kalau untuk yang belum nonton bisa dicoba sih. Kalau kalian lagi nggak ada tontonan yang ongoing kan, biasanya kan kayak kita kan nonton apa ya. Tapi denger deh. Bertumbuh sih bertumbuh, dewasa sih dewasa, tapi ya namanya thirsty ya. Gua sih ya kalau jam 2 pagi itu subuh-subuh Ian Somerhalder di depan rumah gua, hujan-hujanan, shirtless nggak pakai baju, gue juga nggak akan bilang Damon lo ngapain di situ gegayaan hujan-hujanan, ntar kalau sakit gue juga yang susah kan. Gue nggak akan kayak gitu, gue samperin, ayo deh kita joget. Ayo kemana? Ayo kita joget ke Hollywood juga. Ayo deh, statue juga. Ayo. Masalahnya ini Ian Somerhalder bro. Kalian tahu Ian kan? Lo lihat foto dia zaman dulu deh. The Vampire Diaries tuh lebih ke Ian. Lebih ke ngejual Iannya sih. Iya, lebih ngejual Ian sih. Tapi ya bagus kok, bagus. Kalau lo apa? Kalau gue sih ya tentang drama cinta segitiga, supernatural, eyeliner tebel kan. Maksudnya kan kalau vampirnya pasti tebel-tebel ya. Itu tuh zaman itu tuh relate banget maksudnya.
begadang buat deket sama ini gitu kan. Ya benar-benar Karena relate lah lo istilahnya. di kampus kayak Elena ya. Kalau menurut lo gimana? Kalau gua, logline gua, The Vampire Diaries ini dulu bikin kita percaya kalau kayak cinta sejati tuh butuh pengorbanan gitu. Tapi kalau sekarang tuh jadi sadar gitu loh, cinta yang sehat tuh nggak harus capek sendirian gitu. Nah itu sama sih. Ngapain begadang-begadang gitu kan, kayak chat tuh sampai pagi ngapain? Coba kan besok juga ketemu lagi kan di kampus. ya udahlah itu kan lalu-lalu lah pokoknya ya. Relate-nya itu aja sih. Makanya sekarang kita sadar kalau nggak semua cinta tuh harus diperjuangkan. Lebih ke mending kita perjuangin apa yang buat kita bahagia. Kita kan emang nggak bahas teknis atau ngasih skor gitu-gitu, tapi ada nggak sesuatu yang technical stuff yang menurut lo menonjol banget, either jelek banget atau bagus banget? Kalau gua scoringnya gua suka nih. Scoringnya menurut gua oke banget ya, karena untuk kayak adegan-adegan yang kayak romantis gitu-gitu pas banget, bikin makin kena gitu. Dan bahkan ya ada beberapa lagu-lagu dari soundtrack TVD ini yang sampai sekarang gua suka dan jadi soundtrack hidup gua juga. Kalau yang kurang suka ya karena ini 2009 ya, mungkin secara teknologi belum yang secanggih kayak sekarang HD gitu ya. Iya, ada lah kayak CGI gitu yang kayak agak bocor-bocor dan kurang gitu, karena kan ini maksa-maksa tapi ya bagus fantasi kan, jadi kayak ada werewolf gitu-gitu, jadi ya agak dibandingkan yang sekarang agak kurang, tapi ya udah oke juga sih. Sama sih, bagus. Oke. Jadi itu dia tadi episode pertama kita di Logline of Two tentang The Vampire Diaries. Jangan lupa subscribe channel kita. Komen kalau lo juga suka nonton TVD dulu. Misalnya pendapat lo sama kayak kita. Coba tulis di komen. Ini pendapat kita ya, jangan diambil hati dulu. Kalau lo tim Stephen jangan. Siapa tahu mereka tim Matt gitu kan? Oh iya. Nggak tahu ya. Banyak tim-tim yang lain di luar sana soalnya. Atau misalkan apa gitu, Kak nonton ini enggak? Ya siapa tahu kita nonton juga, jadi ide juga nanti atau episode berikutnya kita bisa bahas gitu. Oke, nantikan terus episode kita selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Bye-bye.